Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitriandayani, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perhitungan dan pembuktian dari model ARIMA non-musiman pada data stasioner. Nah, pertama-tama kita akan mengecek terlebih dahulu apakah data yang ada di bawah ini merupakan data stasioner atau tidak. Ini adalah data dengan isi jumlah pengunjung dalam waktu 3 tahun yang berisi 36 data. Pertama-tama klik Start, kemudian Control Chart, Box Chart Transformation. Nah, pada kolom kosong ini diisi data jumlah pengunjung dan subgroup size-nya diisi angka 1. Ini kosong terlebih dahulu. Setelah itu klik OK. Nah, didapatkan rounded value-nya ini kosong dan juga lower upper-nya lebih dari 1. Dikatakan stasioner dalam varian jika rounded value-nya sama dengan 1 atau lower upper-nya lebih dari 1. Nah, dari hasil pada plot box plot pada jumlah pengunjung ini dikatakan bahwa data dari jumlah pengunjung tahun 2019 sampai tahun 2019 sampai tahun 2021 stasioner dalam varian. Selanjutnya kita akan mengecek apakah stasioner dalam mayan atau tidak. Pertama-tama time series, klik Start, time series, autocorrelation. Kita dapat mengecek kestasioneran sebuah data dalam mayan dengan menggunakan plot ACF dan PACF. Nah, kolom series ini diisi data dari jumlah pengunjung. Setelah itu klik OK. Nah, dari plot yang telah ada, diketahui bahwa jumlah leg 1 ini telah melewati baris dan mengalami penurunan yang cukup cepat. Dan juga selanjutnya saya ingin mengecek apakah data PACF-nya juga sama. Apakah plot PACF-nya juga sama. Jumlah pengunjung, klik OK. Nah, dalam plot PACF juga didapat penurunan yang cukup cepat pada leg 1. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa data jumlah pengunjung ini bisa dikatakan stasioner dalam mean atau stasioner dalam rata-rata. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa data tersebut dapat dikatakan stasioner, selanjutnya kita menentukan model apa yang akan digunakan untuk melakukan perhitungan forecasting atau peramalan. Ada 3 model. Yang pertama model AR atau ARIMA 100, MA1 atau A5 001, dan juga ARIMA 1 atau A5 101. Pertama, saya akan mencari tahu pada model A5 100. Series jumlah pengunjung, autoregresif 1. Storage-nya, kita akan mencari nilai residualnya. Oke, klik OK. Nah, ini sudah didapatkan nilai residual untuk AL1
atau A5100. Saya tak pasti sih. Ya ampun. Panjang juga ya. Kan catat siapa nih? Alhamdulillah. Tuh titut. Bismillahirrahmanirrahim. Diam ya. Selanjutnya saya akan mengecek kenormalitasan dari residual A5100. Pertama klik start, basic statistik, kemudian normalititas. Setelah itu variabelnya, kolom variabel diisi dengan nilai residual AR1 dengan normalititas Kolmogorov-Smirnov. Klik OK. Nah, dari hasil di atas sudah terlihat bahwa jika p-value-nya lebih dari 0,1, p-value ini lebih dari 0,1, maka dapat dikatakan bahwa tabel tersebut nilai A5100 berdistribusi normal. Selanjutnya saya akan mencari residual dari A5001 atau MA1 time series A5001. Oke. Kemudian dicek juga normalitasnya residual MA. Oke. Nah, ini lebih value-nya juga lebih dari 0,1. Kemudian residual A5 atau 101. Oke. Berat. Udah. Alhamdulillah. 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 Ben kentut teh gua. Kayak aku mau kapan apa?
Ya kamu bingung kenapa ya mau? Ayo. Setelah didapatkan residual A5101, kemudian dicari normality test-nya juga. Nah, lebih dari 0,1 distribusi normal, tetapi ada suatu perbedaan pada tabel parameter. Pada tabel parameter untuk model AR dan juga MA itu kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa memenuhi persyaratan dalam perhitungan forecasting, tapi tidak untuk model ARMA 1 karena p-value-nya melebihi 0,05. Jadi model yang dapat digunakan untuk perhitungan forecasting adalah model AR1 dan MA1. Dan kemudian untuk menentukan model AR1 atau MA1 yang digunakan, kita dapat melihat dari nilai error. Nilai error terkecil dari model AR1 dan MA1 berada pada model AR1, nilai errornya 158, dan model MA1 nilai errornya 164. Jadi, model yang dapat digunakan untuk perhitungan peramalan atau forecasting adalah model AR1. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan forecasting, klik Start, Time Series, A5, kemudian ubah autoregresif atau regresif ini dengan model AR1 yaitu 100. Kemudian klik Search, hilangkan residualnya. Oke, forecast, klik isi berapa lama hasil forecast yang ingin ditampilkan. Saya ingin 1 tahun atau 12 bulan. Kemudian kolom forecast ini adalah tempat untuk menyimpan hasil forecast. Taruh pada kolom yang kosong. Kolom yang kosong berada pada kolom C8. Oke. Klik OK. Nah, ini sudah didapatkan hasilnya. Ini adalah hasil forecasting. Forecasting beda ya. 160 enggak sih? 6. Wow. Beda. Nah, nah, ini adalah hasil forecasting untuk 12 bulan ke depan. Saya perlihatkan lebih jelas lagi.
Nah, selain itu, saya juga ingin memperlihatkan perhitungan menggunakan aplikasi lain, yaitu RStudio, untuk membandingkan apa hasilnya hampir sama atau tidak. Ini adalah codingan untuk pembuktian data jumlah pengunjung tadi dan pencarian forecastingnya. Saya run satu persatu. Pertama akan kita panggil datanya terlebih dahulu. Ini datanya. Ini adalah plot time series-nya. Saya perjelas lagi ya. Ini plot time series-nya. Setelah itu kita run kembali. Kita akan mengecek stasioneran dalam variannya. Nah, nah, ini ada hasil dari box chalk sambalnya. Jika hasil dari box chalk sambalnya berada di antara min 2 sampai 2, dapat dikatakan bahwa data tersebut stasioner. Dan value-nya alternatif hipotesis sama dengan stationary. Ini H1-nya stasioner. Dan selanjutnya kita akan mencari tahu apakah stasioner dalam min juga dalam pada plot ACF dan PACF. Plot ACF-nya dan PACF. Nanti ketahui plot ACF dan PACF ini mengalami penurunan yang cukup cepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa data ini juga termasuk stasioner dalam main. Selanjutnya, kita akan mengetahui dugaan model dari estimasi parameternya. Seperti yang tadi saya bilang, ada 3 model, AR1, MA1, dan juga ARMA1. Saya percepat untuk mengetahui semua hasilnya. Nah, dari data AR1 dan MA1 seperti yang tadi saya katakan, bahwa pada tabel parameternya, jika p-value-nya lebih besar daripada alfanya, maka dapat dikatakan maka model tersebut tidak dapat memenuhi. Jadi yang dapat memenuhi adalah MA1 dan juga AL1. Kemudian kita akan mengetahui nilai residualnya. Nah, ini. Nah,
Kita run semua dulu ya biar enak. Ini model, ini adalah nilai errornya antara AR1, MA1, dan AMA1. Nah, tadi seperti yang tadi saya bilang, model yang dapat dipakai hanya AR1 dan MA1, dan nilai AIC-nya yang paling kecil adalah AR1. Di model yang digunakan adalah AR1. Kita run semua dulu. Run lagi. Ya. Nah, ini adalah pembuktian tabel tersebut distribusi normal atau tidak. Dengan melihat p-value-nya, diketahui p-value-nya lebih dari alfa, maka dapat dikatakan bahwa tabel tersebut berdistribusi normal. Udah. Gak bagus-bagus ya, Pak apa? Walah. Kasihan aku sama kamu. Di YouTube dah. Kok sih terang mari video? Terus banyak amat ya Allah. Banyak apa coba tugas gua. Udah bener. Yeay. Akun YouTube-mu deh, YouTube-ku. Hah? Akun YouTube-ku. Oh, akun YouTube-ku dah. Gai Habib. Bisa nggak sih awakmu ngirim iki? Gak bisa. Ya wis lah. Kirim nak akun YouTube-ku. Atau enggak nak akun YouTube-mu itu?
Ya, saya aku naikin dulu. Nah, setelah itu kita run kembali. Tadi sudah dikatakan ya bahwa data ini berdistribusi normal, dilihat dari tes normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Saya run kembali. Nah, selanjutnya langsung dalam peramalannya diketahui bahwa nilai peramalannya untuk 12 bulan ke depan ini adalah nilai peramalannya, dan dilihat dari nilai peramalan pada aplikasi RStudio hampir sama pada nilai peramalan pada aplikasi Minitab. Dan ini juga hasil dari peramalannya. Saya perlihatkan besar ya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dan saya beritahu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekali lagi saya berterima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tiba-tiba lupa ya apa cara mematikannya.